Hai teman-teman, hari ini aku mau mengajak kalian untuk bersama-sama mempelajari gerak lurus. Sebelum itu, kita definisikan dulu besaran-besaran yang terlibat, yaitu jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Gerak buah apel jatuh dari tangkainya, gerak pelari, mobil, bola sepak, begitu juga gerak bumi dan bulan merupakan contoh gerak dalam kehidupan sehari-hari. Apakah gerak itu? Suatu benda dikatakan bergerak jika posisinya senantiasa berubah terhadap suatu acuan tertentu. Misalnya, kamu sedang duduk di dalam bus yang sedang bergerak meninggalkan terminal. Jika orang yang diam di terminal ditetapkan sebagai acuan, maka kamu dapat dikatakan bergerak terhadap terminal. Ini dikarenakan posisi kamu setiap saat berubah terhadap terminal. Posisi adalah letak suatu benda pada suatu waktu tertentu terhadap suatu acuan tertentu. Telah disebutkan bahwa posisi suatu benda dinyatakan terhadap suatu acuan tertentu. Sebagai standar umum, ditetapkan lintasan horizontal sebagai sumbu X dan titik acuan adalah titik O, yang posisinya X0 sama dengan 0. Posisi suatu benda dapat terletak di kiri atau di kanan titik acuan, sehingga untuk membedakannya, kita gunakan tanda negatif atau positif. Umumnya, posisi di sebelah kanan titik acuan ditetapkan sebagai posisi positif dan posisi di sebelah kiri titik acuan sebagai posisi negatif. Selain tanda positif atau negatif, posisi suatu benda juga ditentukan oleh jaraknya terhadap titik acuan. Sebagai contoh, kita tetapkan titik O pada gambar berikut. A berjarak 2 di sebelah kanan O. Kita katakan posisi A adalah XA sama dengan 2. Posisi C berjarak 3 di sebelah kiri O. Kita katakan posisi C adalah XC sama dengan minus 3. Nah, bagaimanakah dengan posisi B dan D? Coba teman-teman kerjakan. Gerakan perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda karena adanya perubahan waktu. Sebagai contoh, suatu benda berpindah dari P ke Q. Perpindahan itu tidak harus langsung dari P ke Q, tetapi dapat juga menempuh lintasan dari P ke T, kemudian ke Q. Kedua jalan itu menghasilkan perpindahan yang sama, yaitu dari posisi awal P ke posisi akhir Q. Dengan demikian, perpindahan hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir, dan titik bergantung pada jalan yang ditempuh oleh benda. Untuk perpindahan satu dimensi sepanjang sumbu X, arah perpindahan dinyatakan oleh tanda positif atau negatif. Tanda positif menyatakan perpindahan berarah ke kanan, dan tanda negatif menyatakan perpindahan berarah ke kiri. Misalkan, suatu benda yang berpindah dari titik 1 dengan posisi X1 dan ke titik 2 dengan posisi X2. Pada gambar berikut ini, perpindahannya maka dapat ditentukan dengan delta X 12 sama dengan X2 dikurang X1. Nah, jadi apa perbedaan jarak dan perpindahan? Jadi, jarak itu didefinisikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Sedangkan perpindahan didefinisikan sebagai perubahan posisi suatu benda dalam selang waktu tertentu. Nah, apakah perbedaan kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat? Dalam percakapan sehari-hari, orang awam sering mencampur adukan istilah kelajuan dan kecepatan. Dalam fisika, kedua istilah itu memiliki perbedaan yang jelas. Jika Anda melihat speedometer sebuah mobil yang sedang bergerak dan menyatakan bahwa mobil sedang bergerak 60 km per jam, maka yang kalian maksudkan di sini adalah kelajuan mobil. Tetapi jika di dalam mobil ada kompas, kamu menyatakan bahwa mobil sedang bergerak 60 km per jam ke timur, maka yang kamu maksudkan di sini adalah kecepatan mobil. Kelajuan adalah besaran yang tidak bergantung pada arah, sehingga kelajuan termasuk besaran skalar. Alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan adalah speedometer. Sedangkan kecepatan adalah besaran yang bergantung pada arah, sehingga kecepatan termasuk besaran vektor. Untuk gerak dalam satu dimensi,
Arah kecepatan dapat dinyatakan dengan tanda positif atau negatif. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan adalah velocitometer. Jadi, perbedaan kecepatan sesaat dan kecepatan rata-rata adalah kecepatan sesaat adalah kecepatan benda pada suatu waktu tertentu dengan mengukur jarak tertentu dalam selang waktu yang singkat. Sedangkan kecepatan rata-rata adalah hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktunya. Dalam fisika, percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Percepatan adalah besaran vektor, sehingga percepatan memiliki besaran dan arah. Percepatan bisa bernilai positif dan negatif. Bila nilai percepatan positif, hal ini menunjukkan bahwa kecepatan benda yang mengalami percepatan positif ini bertambah atau dipercepat. Sebaliknya, bila negatif, hal ini menunjukkan bahwa kecepatan benda menurun atau diperlambat. Contoh percepatan positif adalah jatuhnya buah dari pohonnya yang dipengaruhi oleh gravitasi. Sedangkan contoh percepatan negatif adalah proses pengereman mobil. Suatu benda dikatakan mengalami gerak lurus beraturan jika lintasan yang ditempuh oleh benda itu berupa garis lurus dan kecepatannya selalu tetap setiap saat. Sebuah benda yang bergerak lurus menempuh jarak yang sama untuk selang waktu yang sama. Gerak lurus beraturan dapat diilustrasikan dalam bentuk grafik Vt dan Xt berupa garis lurus seperti berikut ini. Jadi, grafik yang diperoleh dari V terhadap T merupakan suatu garis lurus horizontal yang menunjukkan bahwa nilai kecepatan tetap untuk tiap sekonnya. Grafik yang diperoleh dari jarak terhadap waktu merupakan garis lurus diagonal. Ini berarti bahwa untuk benda yang sudah bergerak memiliki kecepatan tetap sebesar V, maka jaraknya akan bertambah seiring dengan pertambahan waktu. Gerak lurus yang memiliki kecepatan berubah secara beraturan disebut gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Benda yang bergerak berubah beraturan dapat dipercepat atau diperlambat. Perubahan kecepatan yang dialami benda sifatnya konstan pada setiap selang waktu, atau dengan kata lain percepatannya konstan. Lebih rinci mengenai hubungan antar variabel, grafik, dan contoh GLBB lainnya dijelaskan sebagai berikut. Di sini saya cantumkan gambar hasil ticker time untuk benda dengan percepatan. Percepatan tetap yang dimiliki benda mengakibatkan kecepatan benda meningkat seperti hasil yang diperoleh dari percobaan menggunakan ticker time berikut ini. Titik-titik dalam pita ketik akan menunjukkan pola yang makin lama makin renggang akibat pita tertarik makin cepat seperti ditunjukkan gambar ini. Untuk mendapatkan percepatan tetap yang dapat dipastikan, maka percobaan menggunakan ticker timer dapat dilakukan untuk benda yang bergerak jatuh bebas atau meluncurkan troli pada bidang miring. Bila menggunakan troli, maka gesekan dengan bidang miring harus seminimal mungkin agar mendapatkan pembacaan ticker timer yang akurat. Apabila diterapkan ke dalam keadaan umum di mana kecepatan mula-mula benda V0 dan kecepatan benda setelah bergerak selama T sekon berubah menjadi Vt, maka percepatan rata-rata benda dapat ditulis A sama dengan Vt dikurang V0 per T, sehingga diperoleh persamaan Vt sama dengan V0 ditambah At. Dengan menggunakan hukum kekekalan energi, maka kita pun dapat memperoleh persamaan yang digunakan untuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2As, di mana X adalah jarak yang ditempuh benda dengan satuan meter, F0 merupakan kecepatan awal benda dengan satuan meter per sekon, Ft sama dengan kecepatan akhir benda dengan satuan meter per sekon, T sama dengan waktu yang ditempuh benda dengan satuan sekon, dan A merupakan percepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat. Gerak vertikal ke atas, misalnya bola yang dilempar ke atas, dan gerak jatuh bebas, misalnya buah yang jatuh dari pohonnya, itu juga dikategorikan sebagai gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Vertikal ke atas merupakan gerak lurus yang diperlambat, sedangkan gerak jatuh bebas merupakan gerak lurus yang dipercepat. Persamaan yang berlaku untuk gerak vertikal ke atas ataupun ke bawah hampir sama dengan persamaan GLBB.
Hanya saja percepatan diganti dengan percepatan gravitasi dan jarak tempuh atau S dinyatakan dengan ketinggian atau H. Persamaannya seperti ini. Untuk memulai pembahasan tentang gerak parabola ini, coba kita sama-sama memperhatikan ilustrasi pada gambar ini. Itu merupakan ilustrasi lintasan parabola. Nah, dari ilustrasi tersebut, bila bola ditendang dengan kekuatan yang sama, maka jarak tempuh bola bisa berbeda. Hal ini ternyata jarak tempuh tidak hanya dipengaruhi oleh kecepatan awal saja, namun juga dipengaruhi oleh sudut tendangan bola terhadap bidang datar atau yang disebut sebagai sudut elevasi. Gerak parabola bila kita tinjau dari dua sisi pengamatan berbeda, maka akan diperoleh bahwa gerak parabola memiliki dua jenis lintasan. Bila dilihat dari arah vertikal, maka lintasan bola yang terjadi akan tampak berupa garis lurus. Nah, bila pengaruh kecepatan angin diabaikan dan titik tendangan pada permukaan bola adalah di bagian tengah bola, bila dilihat dari arah samping, seperti ilustrasi di atas, maka lintasan yang terlihat akan berbentuk melengkung. Inilah sebabnya gerak parabola disebut juga sebagai memadu gerak. Nah, ternyata gerak parabola ini mengalami dua dimensi gerak, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Jadi dari kedua dimensi ini, kita dapat melakukan analisa terhadap dua kondisi ini. Pada gerak horizontal, benda bergerak parabola tidak mengalami percepatan apapun. Artinya A sama dengan 0, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa gerak parabola pada arah horizontal adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Akibatnya, kecepatan pada arah horizontal adalah konstan. Jarak tempuh maksimal diperoleh ketika waktunya sama dengan 2 kali waktu mencapai ketinggian maksimum. Berbeda halnya bila kita meninjau dari arah vertikalnya. Gerak parabola pada arah vertikal dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Akibatnya, gerak parabola pada arah vertikal ini merupakan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sehingga persamaan-persamaan matematis yang berlaku pada dimensi vertikal adalah Baiklah, cukup sekian video pembelajaran kita pada hari ini mengenai materi gerak lurus. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Terima kasih.